Oke, kita mulai saja ya teman-teman. Kita siapkan dulu pembuatan untuk tempat meja raknya. Ini sudah saya bagi rata dan sudah saya kupas ya. Dan untuk bentuk perakitannya, saya jadikan seperti ini. Sebelum dikunci perakitannya, pastikan posisinya benar-benar lurus. Ini saya manfaatkan garis-garis pada lantai keramik. Kalau sudah benar-benar lurus perakitannya, kita kunci rangkanya dengan menggunakan baut drilling. Awal mula penguncian, kita mulai dari bagian sudut dulu. Ini tujuannya untuk meminimalisir resiko ketidaklurusannya. Nah, sebelum mengunci bagian lainnya, perhatikan semua jarak lebarnya, baik dari bagian pinggir hingga ke bagian tengah. Terkadang, tiap rangka ada yang bentuknya lengkung. Jadi, pastikan saat penguncian bautnya, itu semua jarak lebarnya sama. Dan satu lagi, setiap titik pemasangan bautnya itu kita beri 2 baut. Setelah semua baut sudah dipasang, kita tambahkan lagi baut pada posisi tengahnya ini. Baut ini nanti akan berfungsi sebagai dudukan alas meja raknya. Oh ya, satu lagi hal yang penting. Karena yang kita buat ini adalah meja rak, tentu keselamatan dan keamanan sangat diutamakan. Seperti pada video rangka sebelumnya, kita mesti wajib dulu mempertumpul bagian-bagian yang tajam pada potongan rangka ini. Untuk cara menumpulkan bagian tajamnya, sama seperti video sebelumnya, yaitu dengan menggunakan mata gergaji besi. Oke, yang saya perlihatkan ini adalah potongan rangka untuk bagian tiangnya. Nah, untuk cara pemasangannya mirip dengan cara pemasangan tiang rak bunga yang pernah saya upload sebelumnya. Masih mengandalkan garis-garis pada lantai keramik, kita akan rakit semua tiang-tiang dengan lurus dan rapi. Setelah semua posisi kelurusan sudah pas, kita kunci semua tiang meja rak ini.
Setelah selesai, berdirikan mejanya. Sekarang kita buat beberapa lubang yang kecil dulu. Tujuannya untuk mengunci bagian alas raknya nanti. Pada lubang yang kita buat ini adalah tempat untuk memasang skrup ke alas raknya. Oh ya, untuk bagian bawahnya, itu sebelum kalian kunci dengan baut, pastikan lebar bagian bawahnya itu sama dengan lebar bagian atasnya. Setelah pas, barulah kalian kunci baut di bagian bawahnya. Lanjut, sekarang kita membuat dudukan untuk rak kecilnya. Untuk bagian pangkal dan ujungnya, itu sudah saya kunci dengan kedua baut. Nah, pada bagian tengahnya, kita pasang satu baut dulu. Kita setel dulu kelurusannya dengan menarik benang dari awal hingga ke ujungnya. Setelah semua bagian tengah sudah lurus, barulah kita kunci dudukan raknya dengan menggunakan baut yang kedua. Oh ya, setelah selesai perakitan, jangan lupa membersihkan semua serbuk besinya. Gunakan magnet untuk membersihkan semua serbuk besinya ini. Lanjut, untuk alasnya, saya menggunakan triplek setebal 18 mili. Supaya bisa menahan beban yang sedikit lebih berat. Untuk catnya sama seperti video sebelumnya. Saya menggunakan cat pelapis anti air, tujuannya supaya tripleknya bisa awet lebih lama. Untuk hasil yang optimal, catnya tidak perlu ditambah dengan air. Lalu, untuk pengerjaannya, lakukan pengecatan 2 lapis. Caranya, untuk lapis pertama, itu ngecatnya tipis dulu, supaya bidang tripleknya tidak menggelembung. Nah, setelah kering, barulah kita cat lapis yang kedua. Pengolesan cat yang kedua dilakukan dengan tebal. Ini untuk tempat PC atau komputer. Ukurannya lumayan lebar ya, bisa muat untuk 2 komputer. Untuk cara perakitan dudukannya, bisa teman-teman lihat. Saya buat seperti ini. Itu ada palang rangka yang di tengah. Ini bentuknya sudah cukup kuat ya teman-teman. Bahkan dengan beban tubuh saya sendiri bisa ditahan dengan kuat. Nah, kalau yang ini tempat lubang skrup tadi. Sekarang skrupnya
sudah dipasang. Jadi alas tripleknya sudah terkunci dengan kuat. Untuk bagian mejanya tidak saya pasang dengan skrup, karena bagian meja tengah ini sudah tertahan oleh tiang raknya. Baiklah, sampai di sini dulu ya teman-teman. Mudah-mudahan referensi video meja rak ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Salam Zero Content.